Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Sistem Informasi 2023, Bapak Iqbal Maulana, dan para penonton yang saya cintai dan tidak banggakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 31 CSI akan mempresentasikan tentang penerapan inverse matrix dalam bidang ekonomi. Tugas ini merupakan proyek mata kuliah Aljabar Linear. Sekian kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide. Wait. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Muhammad Abdul Sandi Maskura, lalu ada Safa Aulia Nadira, lalu ada Darul Rasya Syawalino. Next. Sebelum kita masuk kepada penerapan inverse matrix dalam bidang ekonomi, sini saya akan menjelaskan apa itu saya akan menjelaskan apa itu matriks. Jadi pengertian matriks itu adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Nama matriks adalah Arthur Cayley. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat suatu matriks, yaitu unsur-unsurnya terdiri dari bilangan-bilangan, terus mempunyai baris dan kolom, lalu elemen-elemennya berbentuk persegi panjang dalam kurung biasa, kurung buku, atau kurung bergaris data. Pertama saya akan menjelaskan transpose matriks. Transpose suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dari suatu matriks asal dengan mempertukarkan antara elemen kolom dan elemen barisnya. Jika diketahui suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpose matriks tersebut adalah matriks berordo N kali N. Transpose A adalah matriks baru di mana elemen kolom pertama atau elemen baris kedua matriks A, elemen kolom ketiga dengan elemen baris ketiga matriks. Contoh seperti original matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 2 ditukarkan yang tadinya baris jadi kolom. Yang tadi 1, 2, 3, 4-nya itu baris ditukar jadi kolom. Jadi N kali M di contoh ini tuh N-nya 3, M-nya 4, jadi dari 3 kali 4 gitu. Jadi ditukarkan sama. Lalu ada sifat-sifat matriks transpose. Itu A tambah B. Yang pertama A tambah B lalu ditransposkan sama dengan A transpose tambah B transpose. Lalu A transpose ditransposkan lagi sama dengan A. Lalu AB ditransposkan itu sama dengan B transpose dikali A transpose. Lalu KA transpose sama dengan KA transpose, dengan K itu adalah konstanta. Lalu selanjutnya ada kesamaan matriks. Kesamaan antara dua matriks tidak hanya ditentukan oleh kesamaan ordo kedua matriks itu. Dua matriks dikatakan sama jika ordo kedua matriks itu sama dan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks sama nilainya. Matriks A dan matriks B dikatakan berordo sama atau berukuran sama jika banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks A. Definisi, dua buah matriks A dan B dikatakan sama. Ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika matriks A dan B mempunyai ordo sama, lalu unsur-unsur yang terletak pada matriks A dan B sama. Jadi bisa dilihat dari contoh, matriks A itu 1, 2, 4, 2, 1, 3, lalu matriks B-nya itu 1, 2, 4, 2, 1, 3. Jadi tidak hanya ordonya saja yang sama, cuma isinya juga sama, itu dikatakan kesamaan matriks atau matriks yang sama. Gitu.
Lalu selanjutnya ada operasi aljabar pada matriks. Yang nomor 1 itu adalah penjumlahan pada matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordenya sama. Misalnya orde matriks A 2 kali 3 dan matriks B 2 kali 3, maka keduanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti contoh, matriks A itu 454, 293, lalu B-nya itu 11, 78, 18, 45. A tambah B itu ya ditambahkan matriks A dan B. Jadi yang ditambahkan itu sesuai sama angka-angka yang di kolom. Jadi misalkan di kolom maksudnya angka di kolom 1 baris 1 itu dikalikan sama angka yang di kolom 1 baris 1 yang B. Jadi yang A ditambah B itu jadi 4 tambah 11, 5 tambah 7, 4 tambah 8, dan itu hasilnya di bawah. Lalu ada pun beberapa sifat dasar yang dimiliki operasi penjumlahan pada matriks. Untuk A, B, C, dan 0 yang merupakan matriks berde sama berlaku sifat-sifat berikut. Nomor 1, A tambah B sama dengan B tambah A atau sifat komutatif. Lalu A tambah BC, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Itu sifat asosiatif. Lalu yang ketiga, terdapat matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0 yang sehingga berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A untuk setiap matriks A. Lalu yang keempat, itu terdapat invers penjumlahan sehingga berlaku A tambah dalam kurung minus A sama dengan minus A tambah A sama dengan 0 yang dimaksud dengan matriks minus A atau matriks lawan dari matriks A adalah matriks A elemen-elemennya merupakan negatif dari elemen-elemen dari matriks A yang serta. Selanjutnya ada pengurangan pada matriks. Prinsipnya sama kayak penjumlahan. Itu angka-angkanya di angka setiap baris dan kolom itu dikurangi masing-masing. Jadi yang di baris 1 kolom 1 matriks A dikurangi baris 1 kolom 1 matriks B, lalu kayak yang penjumlahan tadi. Lalu sifat-sifat pada operasi pengurangan pada matriks yaitu A dikurang B sama dengan A tambah minus B. Lalu A minus B sama dengan C. Lalu A tambah B sama dengan C. Maka berarti B sama dengan C minus A. Dan A sama dengan C minus B. Selanjutnya ada perkalian pada matriks. Jadi perkalian pada matriks itu yaitu perkalian antar dua matriks yang contohnya seperti berikut. 1, 2, matriks A itu 1, 2, 3, 4. Lalu matriks B itu 5, 6, 7, 8. Jadi ada 2 kali maksud kalau kayak gini tuh jadi yang pertama itu baris 1 kolom 1 angkanya itu 1 dikalikan sama sorry ada disturb. Yang pertama itu matriks A yang baris 1 kolom 1 itu angka 1 itu dikalikan sama kolom di matriks B. Jadi 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Lalu begitu juga sama, jadi baris matriks A dikali kolom matriks B. Nah, seperti itu lebih tepatnya. Dan sifat-sifat perkalian matriks dengan bilangan real, jika A dan B bilangan real, maka dalam kurung A tambah B dikali A sama dengan A kali A tambah B kali A. A dalam kurung A tambah B sama dengan A kali A tambah A kali B. A dalam kurung B kali A sama dengan A kali B kali A. 1 kali A sama dengan A, 0 kali A sama dengan 0, min 1 kali A sama dengan minus A. Ya, itu contoh keduanya ya, yang sebelah sini. Next. Nah, ini kita masuk kepada inverse determinan. Ini saya akan menjelaskan apa itu determinan terlebih dahulu, yaitu determinan matriks persegi berordo 2 kali 2. Cara menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2 yaitu dengan cara mengalihkan diagonal utama dikurangi perkalian diagonal sekunder. Jadi jika diagonal utama dari matriks A, contoh A dikali D itu dikurang diagonal sekunder C dikali B, atau bisa B kali C juga. Dan
dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya itu adalah determinan matriks berordo 2x2. Lalu determinan matriks persegi berordo 3x3 bisa menggunakan setarus, yaitu dengan cara mengalihkan diagonal-diagonal yang ada di matriksnya. Jadi jika kita punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, 2 kolom pertama dari sebelah kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, lalu dikalikan setiap diagonal. Yang pertama dimulai dari atas sebelah kiri ke bawah sebelah kanan. A kali E kali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi perkalian silang sekarang ke atas dari bawah kiri ke atas kanan. Jadi dikurangi G kali E kali C ditambah H kali F kali A ditambah I kali D kali B. Di sini yang bisa kita perhatikan yaitu yang warna hijaunya. Warna hijaunya bisa juga dikurangi. Dan tapi di sini saya pakai contoh yang ditambahkan, cuman wajib kalau mau pakai ditambahin harus di dalam kurung terlebih dahulu. Kalau yang pakai minus nggak usah di dalam kurungin. Jadi kalau pakai yang tambah ditambahkan dulu baru dikurangi. Kalau yang pakai minus boleh langsung dari yang A, E, I langsung ke minus. Cuman kalau pakai dalam kurung yang dihitung tuh yang ditambahnya dulu. Oke, next. Selanjutnya inverse matriks persegi. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse dan matriks A dikatakan matriks singular. Lalu jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse dan matriks A dikatakan matriks non singular. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriks A atau A inverse dinyatakan sebagai berikut. Ini rumus A inverse ya. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan dari A itu yang AD minus BC itu kan cara ngitung determinan. Jadi di sini kita sebut aja 1 per determinan. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan matriks dikalikan A join A. Jadi seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan apa itu A join. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan inverse matriks persegi 3x3 menggunakan metode A join. Langkah pertama itu mencari determinan matriks. Ini bisa kita lihat rumusnya yang tadi saya sebutkan, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Yang pertama mencari determinan matriks. Seperti yang saya sudah sebut sebelumnya, cara mencari determinan matriks 3x3 itu dengan cara sarus. Dan bisa kita lihat hasil dari determinan A dari matriks 3x3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3 itu adalah minus 2. Sesuai dengan sifat inverse matriks sebelumnya, apabila determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut mempunyai inverse. Dan di sini kita lihat determinannya itu minus 2, jadi dia mempunyai inverse. Tapi kalau hasilnya bukan minus 2 atau 0, itu tidak bisa dilanjut karena sudah pasti tidak punya inverse. Lalu langkah keduanya itu mencari minor. Minornya itu ada digambar di dalam matriks kofaktor A, yaitu yang 3, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 2. Itu cara mencarinya itu sesuai dengan angka sesuai baris dan kolomnya. Jadi misal yang 3, 4, 2, 3 itu adalah baris 1 kolom 1, kita sebut aja M11, 2, 4, 1, 3 itu M12, lalu 2, 3, 1, 2 itu M13. Dari mana sih maksudnya M11, M12, M13? Dengan cara kita lihat cara jika M11 maka kita tutup baris 1 sama kolom 1-nya kita tutup. Jadi angka yang tersisa itu kan bisa 4 berarti. Jadi itu yang kita masukkan ke M11. Gitu juga yang ke M12. Jadi yang kita tutup itu baris 1 kolom 2. Jadi angka yang tersisa kita masukkan ke M12. Begitu juga sampai M33. Itu cara mencari minor. Lalu kofaktornya itu dengan
hasil dari minornya itu diubah menjadi kofaktornya itu dengan baris satu kolom 1 itu minus dikali plus maksudnya, terus baris 1 kolom 2 itu dikali minus, baris 1 kolom 3 itu dikali plus, jadi jadi plus min plus, lalu min plus min, lalu plus min plus. Bisa dilihat di dalam matriks yang kofaktor A itu ada tanda minus minus minus, yaitu dikali. Jadi kalau misalkan hasil dari, nah itu bisa kita lihat contohnya, jawabannya hasil dari kofaktor A-nya itu 1 minus 2 1 minus 4 2 0 5 minus 2 minus 1. Angka keempat itu menentukan adjoint matriks. Menentukan adjoint matriks itu dengan cara determinan 1/2 determinan ditukar baris dan kolomnya. Jadi menentukan adjoint matriks dari 3 kali 3 itu ditukar baris dan kolomnya. Jadi yang tadinya baris itu 1 minus 2 1 itu jadikan kolom. Jadi ditukarlah baris dan kolomnya. Jadi baris 1 ditukar jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Transpose. Lalu langkah kelima menentukan inverse matrix. Bisa kita lihat dari rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. A inverse sama dengan 1 per min 2 itu determinan yang A tadi kan min 2. Lalu dikali adjoint A itu yang hasil kofaktor tadi kita jadikan adjoint, kita tukar baris dan kolomnya. Dan bisa kita lihat hasilnya itu sama dengan min 1 per 2, lalu ada 2, lalu minus 5 per 2, lalu ada 1 min 1, 1 min 1 per 2, 0, 1 per 2, dan itu yang matriks yang paling kanannya itu adalah inverse matriks dari A tersebut. Itulah cara mencari inverse matriks. Selanjutnya, ada sifat-sifat inverse matriks. Diketahui matriks A dan B adalah matriks persegi. A inverse dari A dan B inverse dari B serta I matriks identitas, maka berlaku sifat inverse matriks sebagai berikut. A kali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan matriks identitas. Dalam kurung A inverse diinverskan lagi itu sama dengan A, lalu A kali B diinverskan itu sama dengan B inverse kali A inverse, lalu A transpose diinverskan sama dengan A inverse ditransposkan. Sifat-sifat inverse matriks hanya berlaku pada matriks non singular. Jadi matriks non singular itu tadi yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 tidak bisa diinverskan dan sifat-sifat inverse tidak berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Matriks 0 adalah matriks yang semuanya elemen bernilai dari 0. Jadi jika semua angkanya itu 0, itu ada matriks 0. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Jadi benar-benar satu baris saja gitu. Lalu matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Sama kayak matriks baris, cuman yang kali ini cuman kolom aja gitu. Selanjutnya, ada matriks persegi, yaitu matriks yang ordonya itu terdiri dari baris dan kolom yang sama. Jadi kayak 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 itu matriks persegi. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi matriks segitiga atas itu yang tiga angka di atasnya itu ada angkanya, sedangkan 3 angka di bawah itu 0 semua. Jadi segitiga yang ada angka itu di atas. Matriks segitiga bawah itu kebalikannya, angkanya ada di bawah, nolnya ada di atas gitu. Lalu ada matriks diagonal, adalah matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama tidak selalu 0. Diagonal utama itu yang ABC itu. Jadi baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3 itu ada angkanya, sedangkan selain itu 0 semua itu matriks diagonal. Matriks identitas adalah matriks scalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Jadi kalau diagonal utamanya bernilai 1 semua, itu adalah matriks identitas. Seperti itu.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, suara saya terdengar tidak? Alhamdulillah kedengaran. Oke, saya di sini Safa ingin menjelaskan contoh penerapannya. Di sini ada soal diketahui matriks input output negeri Tenang Sentosa pada tahun 2013 sebagai berikut. Di sini yang A carilah matriks teknologi dan yang B jika permintaan akhir tahun 2021 masing-masing menjadi 100 untuk pertanian, industri dan jasa, berapakah perkiraan permintaan tahun 2021? Di sini saya ingin menjelaskan yang A saja ya, carilah matriks teknologi. Di sini diketahui caranya mencari matriks teknologi yaitu dengan menjumlahkan masing-masing sektor P, I, dan J. Misalkan sektor P ada 100 tambah 80 tambah 75 tambah 95 hasilnya 350. Sektor I 60 tambah 40 tambah 90 tambah 60 hasilnya 250. Sektor J 80 60 tambah 60 tambah 70 hasilnya 300. Lalu kita membagikan masing-masing sektor ini dengan hasil jumlah total yang sudah dijumlahkan tadi, yaitu matriks P 100 dibagi 350, matriks P lagi 80 dibagi 350, 75 dibagi 350, 95 dibagi 350, dan seterusnya seperti matriks sektor I dan J. Next. Lalu hasil matriks teknologinya yaitu matriks P 0,29, 0,24, 0,30, matriks I-nya 0,23, 0,16, dan 0,22, matriks J-nya 0,21, 0,36, dan 0,22. Dan nilai pertambahannya yaitu 0,27, 0,24, dan 0,26. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afdalu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang B, yaitu jika permintaan akhir tahun 2021 masing-masing menjadi 100 untuk pertanian, industri, dan jasa, berapakah perkiraan permintaan tahun 2021? Nah, kita di sini udah menemukan matriks teknologinya, yaitu yang ini ya, dengan nilai tambahan yang ada di bawahnya. Nah, untuk pertama kita mencari determinannya supaya kita bisa tahu apakah matriks ini singular atau non-singular. Karena kita akan menjadikan matriks teknologi ini untuk menjadi matriks inverse. Nah, matriks teknologi yang tadi kita jadikan seperti ini dulu, yaitu 1 min 0,29, min 0,24, min 0,30, min 0,23, 1 min 0,16, min 0,22, min 0,21, min 0,36, 1 min 0,22 yang nantinya akan dikalikan 100. Nah, hasil dari matriks di atas tadi menghasilkan matriks yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu kita akan mencari determinannya, yaitu dengan menggunakan metode Sarus yang dengan mengkalikan yang diagonal ke arah bawah seperti ini dan ke arah atas seperti ini. Kita memindahkan dua kolom pertama dan kedua ke arah kanan, yang nanti hasilnya akan hasil determinannya akan menjadi seperti ini, yang mana matriks determinannya ini tidak 0, berarti matriks tersebut non singular, yang mana kita bisa menginverskan matriks ini ya. Nah, selanjutnya matriks teknologi yang tadi kita cari minornya, yang mana seperti yang telah dijelaskan oleh Daryl tadi, untuk mencari minor kita menutupi bagian yang kolom dan baris yang akan dicari matriksnya. Nah, hasil dari minor tersebut menghasilkan seperti ini, lalu kemudian minor tersebut dipindahkan ke matriks seperti ini, yaitu menjadi kofaktor. Nah, untuk mencari inverse, kofaktor ini kita transpose yang tadinya kolom menjadi baris, yang 0,576, 0,22, 0,56, 0,2592 menjadi baris, menjadi kolom.
Jadi kolom 0,576, 0,2256, 0,2592 dan baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, setelah kita mengetahui tadi telah mencari minor dan kofaktornya, kita akan memasukkan ke dalam rumus, yaitu adjoin per determinannya. Nah, ini hasil adjoinnya yang ini tadi ya, yang mana nanti akan menghasilkan matriks seperti ini. Ya, yaitu hasilnya 2,079, 1,065, 1,105, 0,814, 1,771, 0,813, 0,936, 1,104, 1,953. Nah, matriks hasil di atas seperti ini, kemudian kita akan kalikan 100, yang mana ini akan menghasilkan matriks seperti ini. Untuk yang pertanian, untuk yang pertanian akan menghasilkan 207,9 ditambah 106,5 ditambah 110 sama dengan 424,4. Untuk yang industri menghasilkan 81,4 ditambah 1771,1 ditambah 81,3 menghasilkan 339,8. Dan yang untuk apa tadi? Yang J, dan yang untuk yang J menghasilkan 93,6 ditambah 110,4 ditambah 195,3 menghasilkan 399,3. Nah, ini ada pengeluarannya ya dari pertanian, industri, dan jasa. Yaitu hasil yang tadi ini, pertanian 424,4, industri 338,8, dan jasa 399,3. Nah, untuk nilai permintaannya, kita nilai tambah tadi dikali dengan keluaran masing-masing sektor. Menjadi 0,27 dikali 424,4 sama hasilnya yaitu 114,588. Untuk yang industri 0,24 dikali 339,8 hasilnya itu 81,552. Dan untuk jasa menghasilkan 0,26 dikali 399,3 menghasilkan 103,818. Mungkin itu sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada Daryl.